Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali bertemu dengan saya, Irma Suryani, fraksi Partai Nasdem, Komisi 9 DPR RI. Pemirsa, terus terang, kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silahkan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal menurut saya. Karena itu menyesatkan seluruh perjuangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Pulau Rote, menghina pahlawan-pahlawan pribumi, pahlawan-pahlawan bangsa kita. Saya tidak tahu sebenarnya maksudnya apa, tetapi yang jelas ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja klaim-klaim ini adalah awal dari oknum-oknum yang secara terstruktur dan masif ingin mengklaim dan merebut Indonesia melalui ajaran-ajaran atau tafsir-tafsir agama yang salah. Bayangkan rakyat Indonesia ketika disampaikan W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman pun diakui sebagai bagian dari klan mereka. Ini sudah penyesatan sejarah yang luar biasa. Dan jangan salah, dari sini dimulainya perebutan atau klaim-klaim yang akan membuat Indonesia direbut secara perlahan-lahan oleh oknum-oknum imigran yang ingin menguasai Indonesia. Saya bukan ingin atau mau memprovokasi, tetapi hal seperti ini jangan disepelekan. Kita jangan terpaku, jangan terpancing hanya soal politik dinasti semata, tetapi ini jauh lebih berbahaya. Klaim-klaim penyesatan sejarah perjuangan bangsa ini lebih berbahaya dari sekedar politik dinasti. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ini adalah cikal bakal untuk mengarabkan atau memba'alawikan Indonesia dari sistem Pancasila ke sistem khilafah. Ini berbahaya menurut saya, ini harus kita hati-hati. Memang tidak seluruhnya ustadz-ustadz dari keturunan Arab itu tidak baik. Banyak yang baik, tapi hati-hati dengan oknum-oknum yang secara sistematis ingin merusak dan memutarbalikan fakta sejarah. Kita tidak boleh juga menafikan ustadz-ustadz dari keturunan Arab yang baik, yang benar, dan syiar memang untuk kepentingan umat. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan klaim-klaim yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena perjuangan kemerdekaan itu dari Sabang sampai Pulau Rote dilakukan oleh semua suku dan oleh semua agama yang diakui di negara ini. Salam keindonesiaan, jaga NKRI, dan jangan sampai ada orang yang mengklaim-klaim perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa kita. Karena itu adalah penghinaan bagi bangsa Indonesia. Salam kemerdekaan. Salam merdeka Ibu Irma dari Partai Nasdem. Mantap. Terima kasih Ibu Irma. Setelah
2 tahun hampir ya, hampir 2 tahun berjalan, akhirnya ada wakil rakyat kita di DPR RI sana yang terbuka pikirannya, yang terbuka akalnya untuk ikut bersuara tentang kasus para habaib keturunan dari para imigran Yaman ini. Yang saya salut lagi bahwa ini muncul dari Partai Nasdem, gitu ya. Seharusnya adalah yang paling patut ya, lebih tepat gitu. Mestinya adalah politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa gitu ya, atau Partai Persatuan Pembangunan, atau Partai Amanat Nasional ya, partai-partai yang berbasiskan politisi-politisi Islam ya. Mestinya itu lebih patut, lebih layak kalau yang ngomong itu, yang menanggapi masalah dunia habaib sebagai bagian dari orang Islam di Indonesia ya, itu mestinya politisi-politisi partai Islam. Tapi sampai detik ini saya belum lihat ada politisi-politisi Islam yang berani ngomong seperti Ibu Irma Suryani ini. Oleh karena itulah saya angkat topik kepada Ibu Irma Suryani. Nampaknya tidak tahu mengapa yang lain pada tidak berani. Apakah karena takut kualat dengan para imigran Yaman itu, atau mungkin pertimbangan politis takut suaranya hilang. Ada yang sudah pernah ngomong politisi di DPR RI itu, Nusron Wahid, tapi alih-alih suaranya senada atau mendukung seperti Ibu Irma ini, tapi yang ada justru memuja-muja, ikut membela klan Yaman. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena nasabnya. Kata Bang Haji Rumah Irama. Derajat mukibin di sisi tuannya hanya karena amplopnya. Aduh, makasih Ibu Irma Suryani. Iyalah, kita sudah suarakan hal yang sama. Bu Irma Suryani ya, hampir 2 tahun ini berjalan, dan alhamdulillah setelah 2 tahun akhirnya menjebol dinding Senayan ya. Akhirnya suara ini sampai di Senayan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi awal dari bola liar bola liar berisi imigran Yaman untuk dibahas lebih serius terkait dengan banyak hal sebenarnya, tidak hanya persoalan sejarah, tapi mungkin daripada mereka khawatir, takut, tidak tahu ilmu nasab, kualat gitu ya, sudah tentang sejarahnya saja. Sejarah bangsa ini banyak memang dicampur adukan, dibelokkan, potong oleh keturunan imigran Yaman ini. Ya tadi kan Bu Irma Suryani memberikan contoh PR Supratman karena dari klan mereka. Masih ada lagi Bu Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol katanya juga dari bagian dari klan mereka, katanya marga Shihab, seperti marganya Rizik Shihab. Aduh, ada lagi Bu Pangeran Diponegoro juga katanya marga Habib, macam-macam marganya itu, ada yang bin Yahya, ada yang wis tetek mengek. Terus pelukis kita, pelukis internasional tuh Raden Salim juga katanya bin Yahya. PRT semua Diningrat, tokoh Panglima Perang zaman Kesultanan Yogyakarta juga bin Yahya. Bahkan yang belum lama di Banyumas, ulama kita, ulama Jawa asli Tulen, yang namanya Mbah Malik bin Ilyas menjadi bin Yahya. Padahal bukan bin Yahya, mestinya bin Ali Diponegoro. Saya sudah mengkonfirmasi itu ke pihak keluarga yang sekarang masih banyak di sini. Dia adalah teman-teman saya. Mengkonfirmasi semua itu tidak benar. Itu dicatat di bukunya Habib Lutfi. Jadi Mbah Malik, Mbah Ilyas itu bukan bin Yahya. Jadi bin Yahya, oh, masih. Yang kayak gini-gini sepakat.
tidak boleh dibiarkan berbahaya. Saya kan bola-bali mencontohkan ya. Ya biar tidak bosan lah ya. Saya mencontohkan kalau rumah saya ini yang saya beli misalkan umpamanya ini warisan dari orang tua saya, tiba-tiba ada orang yang ngomong ini rumah ini warisan dari mbah saya loh. Itu kan ingin indikasi, ingin mengakui, ingin memiliki rumah saya, ingin mengklaim rumah saya sebagai warisannya. Dan begitu. Walaupun selama ini baik banget dengan saya, ikut numpang, ikut ngecat, ikut beli pintu, ikut merenovasi rumah. Ujung-ujungnya rumahmu ini kan rumah warisan dari mbah saya. Oh, tak pandem kuding apa. Artinya apa? Kebaikannya itu ada udang di balik batu ternyata. Oh, selama ini berkuar-kuar karir, harga mati kirap merah putih. Oh, ternyata ujung-ujungnya mengatakan katanya ini adalah pahlawan kita bin Yahya, negara ini bin Yahya, NU berdiri katanya atas jasanya bin Yahya. Ya ini lah ya. Alhamdulillah PBNU sudah mengambil tindakan tegas akan penyimpangan sejarah berdirinya NU itu. Buku-buku yang menulis bahwa pendiri NU itu atas peran jasanya bin Yahya agar ditarik semua. Ya artinya bahwa itu tidak benar. Apa maksudnya? Tadi Bu Irma kan mengatakan, apa sih maksudnya? Maksudnya ingin menguasai, Bu. Ingin merasa memiliki. Jadi saya lacak ya sejarah berdirinya NU. Versinya Habib itu, yaitu versinya Habib Lutfi ya. Itu tertulis di situs online itu sejak beberapa tahun yang lalu. Menjelang akan dilangsungkannya Muktamar NU. Kemudian juga ada cerita versi bahwa setiap hari mimpi ketemu Kanjeng Nabi disuruh ngurusi NU. Ujung-ujungnya ternyata ikut nyalon Rois Am PBNU ya, nggak tahu lah ikut nyalon atau dicalonkan. Dan dia tidak menolak karena ingin menjadi Rois Am PBNU. Dan itu sudah dikonfirmasikan sama Mbah Kiai Halwani Purworejo. Nah, kan begitu. Jadi membangun narasi seolah-olah mbahnya dulu ikut mendirikan NU, ternyata cucunya gitu ingin menjadi Rais Am PBNU. Gitu kan ceritanya kan? Ya membangun narasi, menyebarkan narasi itu kepada masyarakat NU, warga NU, pengurus NU, bahwa NU ini didirikan oleh mbah saya. Oleh itu ketika saya ingin mencalonkan diri sebagai Rais Am, hal yang wajar kan? Iya kan, oh iya patut lah. Karena dulu mbahnya ikut mendirikan NU. Kalau cucunya sekarang menjadi Rois Am, kan patut. Kan begitu maksudnya. Karena kan begitu. Sama seperti analogi yang tadi saya sampaikan tentang rumah. Bercerita berubah itu dulu warisan dari mbahnya. Padahal bukan. Ujung-ujungnya ingin dapat warisan juga, ingin ikut bagian rumah ini, ikut menguasai rumah ini. Kan begitu, Bu. Begitu juga ketika ngomong bahwa Pangeran Diponegoro bin Yahya, Imam Bonjol bin Syihab, W.R. Supratman bin Habib ingin mengambil bagian, ingin menguasai negara ini, walaupun caranya bukan kayak Belanda menjajah dengan senjata, tapi ingin mempengaruhi pos-pos kekuasaan di tanah air ini. Dengan mengatakan bahwa kemerdekaan ini adalah perjuangan Habib. Para pahlawan kita adalah Habib, keturunan Habib. Nah, ketika mereka kemudian minta jatah di pos-pos kekuasaan, di TNI, di Polri, menjadi Watimpres, itu dianggap atau menjadi hal yang wajar gitu. Ujung-ujungnya kemudian ngatur pos-pos kekuasaan yang lain, ngatur posisi-posisi jenderal, ngatur presiden. Kan begitu urutannya. Setelah itu bikin makom-makom palsu di beberapa daerah dengan kekuasaan yang dimilikinya. Malah ke duit membangun makaman, begitu sih gimana caranya. Nanti ketika ada pilgub suruh bangun makam, suruh hall di situ, duitnya dikumpulin di dewek. Setelah jadi bupatinya, oh kamu jadi kan kita doain di acara hall itu kan. Sekarang sini. Sekarang saya tolong nih orang saya jadikan ini, jadikan itu. Turunannya kan begitu. Makanya saya sepakat dengan Ibu Irma tadi, jangan biarkan. Hal ini tidak boleh dibiarkan, pemotongan sejarah
pemalsuan silsilah, makam-makam palsu yang tidak jelas, dibongkari semuanya itu akan membuat patok-patok sejarah palsu yang berbahaya bagi generasi kita yang akan datang. Berbahaya bagi bangsa dan negara. Itu penjajahan spiritual menggunakan spiritual palsu untuk kepentingan politik kekuasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.